Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Akbar Suseno, dan teman saya, Esti Aprilia Ardi. Di sini kami akan mempresentasikan notasi ilmiah. Selamat menonton. Yang pertama ada definisi. Notasi adalah sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada-nada dan ujaran. Proses pelambangan nada atau ujaran dengan tanda huruf, catatan pendek yang perlu diketahui atau diingat. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu secara ilmu pengetahuan. Jadi, notasi ilmiah adalah ilmu tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada atau ujaran dengan tanda huruf. Pada hakikatnya, sebuah karya ilmiah disajikan bagi semua pembaca yang berkepentingan dengan karya tersebut, atau bisa juga bagi pembaca yang ingin menambah wawasan keilmuannya. Seorang pembaca yang baik akan senantiasa mengkritisi apa yang ia baca. Hal ini dilakukan dengan cara melihat referensi yang dimuat oleh sebuah karya ilmiah yang ia baca. Maka dari itu, seorang penulis harus benar dalam menuliskan notasi ilmiah pada tulisannya. Selanjutnya yaitu ada kutipan. Mengutip pada dasarnya adalah sebagai kegiatan pengambil alihan pernyataan seseorang yang disampaikan secara lisan maupun tertulis untuk tujuan ilustrasi atau memperkukuh argumen di tulisan sendiri. Sementara itu, kutipan terbagi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pengambil alihan pernyataan orang lain secara apa adanya, sesuai redaksi yang terdapat dalam sumbernya. Pernyataan yang dapat dikutip secara langsung mempunyai kriteria dan bersifat yang pertama definisi, yang kedua konsep yang sangat penting dan mendasar, ketiga peraturan dan perundang-undangan, keempat pendapat yang kontroversial, kelima ungkapan yang tidak berbelit-belit, dan yang terakhir tidak terlalu panjang. Menurut Muslich, contohnya bisa kita lihat di sini, tanda petik 2, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicaranya. Tanda petik 2, kurung buka, Keraf, 1983.23, kurung tutup. Pernyataan orang lain yang dikutip secara langsung, caranya berbeda sesuai dengan jumlah kata. Pernyataan yang kurang dari 40 kata dapat dikutip langsung dengan cara meletakkan di antara dua tanda petik ganda atau kutipan tunggal. Kutipan disatukan dalam teks utama menyebut pengarang, tahun terbit karya, dan halaman sumber. Nama penulis yang dikutip boleh diletakkan dalam teks utama atau setelah kutipan. Selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pengungkapan kembali maksud penulis dengan kata-katanya sendiri. Jadi yang dikutip hanyalah pokok-pokok pikiran atau hanya ringkasan atau kesimpulan dari sebuah tulisan. Pernyataan yang dapat dikutip secara tidak langsung mempunyai kriteria dan sifat, yaitu yang pertama bukan konsep dan pengertian yang penting, berupa klasifikasi, berupa ilustrasi dan contoh, ungkapan yang berbelit-belit dan mengungkapkan pemahaman pembaca, serta ungkapan yang sangat panjang sehingga perlu diambil ide pokoknya saja. Pengutipan secara tidak langsung tidak memerlukan tanda petik ganda atau tunggal, kecuali nama pengarang, tahun terbit, dan halaman karya yang dikutip. Nama pengarang secara konvensional diletakkan di dalam teks utama atau setelah pernyataan yang dikutip. Contohnya yaitu, nilai merupakan suatu pandangan berisi suatu yang baik, diinginkan,
dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat sehingga mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai tersebut. Dari Nurseno tahun 2004 halaman 3. Lalu kita masuk ke teknik-teknik notasi ilmiah. Teknik-teknik notasi ilmiah ada 4. Yang pertama ada footnote, ada endnote, ada endnote, dan ada daftar pustaka. Yang pertama ada footnote atau catatan kaki. Footnote adalah catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau iktisari. Catatan kaki biasanya berisi nama pengarang, judul, penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman. Footnote pada tiap bab diberi nomor urut, mulai dari angka 1 sampai dengan selesai, dan dimulai dengan nomor 1 lagi pada bab-bab berikutnya. Footnote yang merupakan rujukan ditulis berdasarkan cara berikut. Yang pertama, nama pengarang tanpa dibalik urutannya diikuti koma. Yang kedua, jika nama dalam tertulis lengkap disertai gelar akademis, catatan kaki mencantumkan gelar tersebut. Yang ketiga, judul karangan dicetak miring, tidak diikuti koma. Yang keempat, nama penerbit dan angka tahun diapit tanpa kurung diikuti koma. Yang kelima, nomor halaman dapat disingkat HLM atau H titik, angka nomor halaman diakhiri titik. Lalu di sini ada contoh footnote. Yang pertama, footnote diambil dari buku. Yang kedua ada footnote dari majalah. Yang ketiga ada footnote dari makalah. Lalu selanjutnya ada footnote dari karangan yang tidak diterbitkan, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, bisa dilihat sendiri di slide ini. Bisa dilanjut oleh Esti. Selanjutnya yaitu penulisan singkatan dalam footnote. Itu ada ibid atau ibidium, opsit atau operesitati, loksit atau lokositati. Ibid digunakan untuk menerangkan bahwa catatan tersebut sama dengan pada catatan sebelumnya. Sedangkan opsit atau operesitati digunakan untuk menunjukkan jika catatan kaki tersebut diselingi oleh catatan kaki lainnya, serta dijelaskan dengan menuliskan nama pengarangnya namun berbeda halaman. Kalau loksit atau lokositati itu digunakan untuk menunjukkan kalau catatan kaki tersebut diselingi oleh catatan kaki yang lain serta dijelaskan dengan menuliskan nama pengarangnya dan mempunyai halaman yang sama dengan catatan kaki yang ada sebelumnya tersebut. Contohnya yaitu terdapat pada slide tersebut. Ya, selanjutnya yang kedua ada endnote atau catatan dalam tubuh. Pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat, sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Pada endnote, ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Yang kedua, menulis nama akhir pengarang. Yang ketiga, mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Yang keempat, menampilkan kutipan, baik dengan kutipan langsung maupun tidak langsung. Contohnya bisa dilihat sendiri pada slide ini. Yang ketiga yaitu ada endnote atau catatan akhir. Pada teknik endnote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan sebagai berikut.
Satu, pembuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Yang kedua itu menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Yang ketiga yaitu menulis nama akhir pengarang tanpa koma, tahun terbit titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung dan akhirnya diberi titik. Contohnya adalah ada aspek penguasaan pragmatik, anak dianggap sudah dapat berbahasa pada waktu ia mampu mengeluarkan kata-kata pertamanya, yaitu sekitar usia 1 tahun. Akan tetapi sesungguhnya sejak masa-masa awal setelah kelahirannya, anak mampu berkomunikasi dengan ibunya. Demikian juga orang-orang dewasa di lingkungannya pun memperlakukan anak seolah-olah sudah dapat berbicara. Dari Spencer dan Cass tahun 1970, halaman 130. Lalu selanjutnya yang keempat ada daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu sebuah daftar yang berisi kumpulan-kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi karangan ilmiah yang tengah digarap, yang terdiri atas judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya. Berikut adalah cara penulisan daftar pustaka yang lazim digunakan dalam penulisan karangan ilmiah. Yang pertama, tulis tajuk daftar pustaka dengan menggunakan huruf kapital di bagian tengah atas. Yang kedua, menggunakan alinea menggantung atau menonjol. Yang ketiga, jarak spasi setiap baris dalam satu sumber adalah 1 spasi. Sedangkan jarak antara sumber bacaan yang satu dengan yang lainnya adalah 1,5 spasi. Yang keempat, urutkan susunan daftar pustaka berdasarkan urutan abjad, nama belakang penulis, atau nama lembaga yang menerbitkan sumber bacaan, bukan berdasarkan urutan angka atau huruf. Yang kelima, gelar tidak dicantumkan. Selanjutnya adalah penulisan daftar pustaka berdasarkan sumbernya. Ketentuannya adalah penulis nama pengarang di balik atau nama belakang jadi di depan, jangan dihubungi tanda koma tanpa menggunakan gelar akademik dan diakhiri dengan tanda titik. Jika nama pengarang lebih dari 2 orang, maka menggunakan singkatan DKK. Yang kedua yaitu menuliskan tahun penerbitan diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga yaitu menuliskan judul buku dengan diberi garis bawah atau ditulis miring dan diakhiri tanda titik. Yang keempat itu penulisan kota terbit dan diikuti tanda titik 2. Yang kelima itu penulisan kota terbit diikuti dengan asal penerbit atau percetakan dan diakhiri tanda titik. Yang keenam yaitu jenis penulisan daftar pustaka tidak mencukupi dalam satu baris, maka dilanjutkan di baris berikutnya dengan tulisan menjorok ke dalam. Contohnya yaitu Agam, Ramli, titik, tahunnya itu 2009, titik, menulis karya ilmiah dengan tulisan italik atau miring, lalu titik, lalu tempat terbitnya, yaitu di Jogja, titik 2, penerbitnya atau percetakannya itu Familia Pustaka Keluarga, titik. Karena keluarganya ini tidak cukup sebaris, maka keluarganya ditulis agak menjorok ke dalam. Contoh yang kedua yaitu berasal dari sumbernya internet. Ketentuannya adalah tuliskan alamat yang digunakan, tanggal, bulan, dan tahun informasi tersebut diambil dari internet. Contohnya adalah di-copy link dari internet, lalu diberi tanggalnya yaitu 7 Februari tahun 2013, pukul 19.00 WIB. Lalu selanjutnya, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber. Yang ketiga, ada
Penulisan daftar pustaka berdasarkan dari artikel. Ketentuannya, penulisan nama penulis, tahun pembuatan, judul, dan asal artikel tersebut. Seperti contohnya bisa kita lihat, Baikuni itu adalah nama penulis. Lalu ada tahun pembuatan yaitu 1990. Lalu di sini ada judulnya, masalah penguasaan teknologi, dan asal artikel tersebut. Makalah Simposium Nasional Cendekiawan Muslim, Malang, 2, Unibrau. Lalu selanjutnya ada e-book dari internet. Ketentuannya, tuliskan nama, tahun buku, judul buku, tulis alamat website, dan digunakan kata diakses pada dan tanggal pengambilan sumber internet. Berarti contohnya bisa kita lihat sendiri. Yang pertama ada tulisan nama, itu Mariana, Komadi, dan Paskarina. Lalu di sini ada tahun, yaitu 2005. Judul buku, peningkatan alokasi APBD membiayai sektor pendidikan. Lalu di sini ada alamat websitenya dan menggunakan kata diakses pada tanggal 10 November 2010 pada pukul 20 WIB. Ya, bisa di next. Selanjutnya itu penulisan daftar pustaka berasal dari majalah atau koran. Adapun penulisannya itu tidak berbeda dengan penulisan sumber yang lainnya. Dalam penggunaan sumber majalah atau koran ditambahkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun sumber tersebut dibuat. Misalnya, Pigi, Nalsen, tanda petik 2, radiasi elektromagnetik ponsel, rakyat Bengkulu, 10 November 1994, halaman 30 sampai 31. Sumber yang selanjutnya yaitu yang berasal dari jurnal. Penulisannya yaitu nama akhir, nama awal, titik. Lalu petik 2 pada judul artikel diberi titik, lalu nama jurnal volume dan nama jurnal volume, titik, lalu edisi atau tahun publikasi, titik 2, dan diterbitkan melalui media apa. Misalnya, namanya itu Smith, John, titik. Tanda petik 2, Studies in Pop Rock and Coke, titik. Weird Science, 12 tahun 2009, titik 2, 78 sampai 93, titik, print, titik. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila kami masih kurang, karena kami masih tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.